Maka konsekuensinya adalah konsekuensi pidana lingkungan. Keinginan saya itu dilakukan pembongkaran seluruhnya. Jika memang negara ingin mengambil tanah tersebut, maka dipersilakan. Assalamualaikum teman-teman. Ya rupanya ya pihak daripada Kang Deddy Mulyadi ini ya rupanya semakin menunjukkan keseriusannya. Rupanya semakin menunjukkan ya ketegasannya dalam hal membersihkan ya daerah-daerah puncak dari bangunan-bangunan yang seharusnya mereka itu tidak ada di sana. Seharusnya bangunan itu tidak dibangun di sana. Berbicara mengenai pondok pesantren Habib Rizik teman-teman. Ya rupanya pihak dari Habib Rizik Syihab ini mengeluarkan sebuah pernyataan ya statement yang kurang lebih mereka itu dalam kutip pasrah ya. Dalam artian mereka bersedia ya, pada akhirnya mereka bersedia untuk menyerahkan tanah yang dibangun pesantren oleh Habib Rizik Syihab ya, dalam catatan selama mereka itu mendapat ganti rugi dari pihak pemerintah ya. Dan ini menarik teman-teman ya, ini yang menarik ya, karena pihak daripada Kang Deddy Mulyadi ya itu akan mengganti rugi ya bangunan yang digusur, bangunan yang dibongkar dengan catatan mereka itu memiliki IMB. Nah pertanyaannya adalah apakah pihak atau pesantren daripada Habib Rizik Syihab ini memiliki IMB ya atau surat izin mendirikan bangunan? Nah itu sebuah pertanyaan besar teman-teman. Dan coba baiknya kita lihat ya bagaimana pemberitaan terkait ya pondok pesantren beliau dan bagaimana pernyataan atau respon daripada ya Kang Deddy Mulyadi terkait bangunan-bangunan yang pada nantinya akan dibongkar ya di daerah sana. Ya, coba kita lihat nih videonya. Pengurus pesantren Markas Syariah FPI milik Habib Rizik Syihab mengaku sudah siap melepaskan lahan yang diminta PT Perkebunan Nusantara. Mereka sudah siap melepaskan teman-teman ya, atau mengembalikan tanah yang digunakan, oke? Atau PTPN 8 Gunung Mas di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Hanya saja pihak FPI mengajukan syarat agar mengajukan syarat rupanya. Ganti rugi uang yang telah dikeluarkan dalam pembelian lahan hingga pembangunan pesantren. Kuasa hukum FPI Aziz Yanwar memastikan pihaknya Kuasa hukum FPI Aziz Yanwar pastikan pihaknya siap lepas lahan jika itu memang dibutuhkan negara. Ya. Dibutuhkan negara dengan catatan ganti rugi overgarap tanah dibayar. Aziz mengatakan uang ganti rugi itu nantinya akan digunakan pengurus untuk membangun pesantren Markas Syariah FPI di tempat lain. Ia juga membangun tempat yang baru di tempat yang lain, teman-teman. Anggapan bahwa Habib Rizik dan pengurus Yayasan Ponpes Agrokultural Markas Syariah mendirikan pesantren dengan cara merampas. Ia mengaku FPI telah membayar uang pada petani setempat. Polemik tanah Ponpes tersebut sebelumnya menjadi sorotan publik setelah dia bantah anggapan Yayasan Ponpes Agrokultural ya atau Markas Syariah yang dimiliki oleh Habib Rizik itu didirikan pesantren dengan cara ya ngambil atau ngerampas teman-teman. Beredar di media sosial surat somasi yang diarahkan pada Ponpes Markas Syariah yang dipimpin Habib Rizik Syihab. Dalam surat somasi tersebut pihak Ponpes diminta mengosongkan lahan dalam waktu 7 hari lantaran dianggap berdiri di tanah yang bukan miliknya. Nah, ini menarik teman-teman ya, sebab yang kita tahu ya pemerintah pasti akan mengganti rugi ya terhadap bangunan-bangunan yang memiliki IMB atau surat-surat yang sah secara legalitas. Ya entah ya mengapa bagaimana dengan statusnya pesantren Habib Rizik ini. Apakah memang sah secara legalitas, apakah memiliki IMB atau tidak? Ini menjadi sebuah pertanyaan besar teman-teman. Dan coba kita dengarkan ya tanggapan atau pernyataan daripada kuasa hukum ya. Khususnya di sini adalah pihak dari Habib Rizik teman-teman. Ya, coba kita lihat. Pihak Habib Rizik dan Markas Syariah membeli Aziz Yanwar ya kuasa hukum FPI atau overgarap ya, membeli dari penggarap atau overgarap, kemudian itu dibeli dari uang masyarakat, uang umat, uang saudara-saudara beliau, uang jamaah beliau juga, uang beliau juga gitu kan, dan diperuntukkan asetnya itu untuk umat sehingga diperuntukkan asetnya untuk umat katanya teman-teman. Ada satu fakta lagi bahwa diduga mereka PTPN itu sudah tidak memanfaatkan HGU-nya itu selama lebih dari 30 tahun menurut beliau, sehingga para penggarap itu menggarap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan Habib Rizik membeli dari para penggarap tersebut. Artinya jika memang negara ingin mengambil tanah tersebut, maka dipersilakan, tinggal mengganti saja yang sudah dikeluarkan oleh umat tadi. Ya, jadi rupanya ya pihak Habib Rizik Syihab ini teman-teman, mereka itu membeli ya tanah tersebut dari pihak petani setempat ya. Dan mereka bersedia untuk melepaskan tanah ya tersebut, mengembalikan kepada pihak PTPN ya selama mereka diganti rugi teman-teman ya.
Karena mereka dalam membeli tanah kemarin itu merupakan hasil dari uang Habib Rizik ataupun uang dari jamaah, hasil patungan lah istilahnya. Ini jadi menarik teman-teman ya, ini jadi menarik. Dan coba kita dengarkan bagaimana tanggapan ya atau pernyataan daripada ya Kang Deddy Mulyadi terkait bangunan-bangunan di sana teman-teman. Coba kita lihat. Minta bantuan pada Satuan Polisi Pamung Praja untuk secara sukarela melakukan pembongkaran terhadap areal-areal yang salah dalam pembangunannya. Iya. Karena kalau sudah ditangani kegiatan ini menjadi objek penyelidikan dan penyidikan Kementerian Lingkungan Hidup, maka konsekuensinya adalah konsekuensi pidana lingkungan. Konsekuensinya bisa kena pidana lingkungan teman-teman. Jadi itu bukan konsekuensi Konsekuensi pidana lingkungan adalah konsekuensi yang ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Cekyu, Dirjen Gakum, penegakan hukum. Iya. Nah, ini kan daerah resapan air warga yang pernah punya usaha di sini kan sempat digusur, digusur dan itu menimbulkan kemarahan. Kenapa tidak total aja dibongkar gitu? Oke. Kalau ini daerah resapan air. Kan saya sudah sampaikan dari sisi aspek keinginan saya itu dilakukan pembongkaran seluruhnya. Kalau menurut Kang Deddy teman-teman, beliau maunya ya kalau dibongkar seluruhnya, ya. Coba kita lanjut ya. Dan saya ingin mengelola ini menjadi areal dikelola pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk hutan. Gitu kan? Kalau misalnya teh agak sulit, gitu kan. Nah, ini yang keinginan kita. Menuju arah itu kita harus menunggu keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Karena sudah wilayah penyelidikan dan penyidikan lingkungan hidup. Berarti tinggal keputusannya lagi ini Kementerian Lingkungan Hidup ya teman-teman. Karena apa? Karena bangunan ini sudah ada izinnya, yang jadi problem. Itu yang jadi sulit. Karena bangunan ini sudah ada izinnya, maka kan izinnya harus dibekukan dulu, harus dicabut dulu. Nah, izin dicabut nanti berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Karena ini sudah keputusan izinnya sudah keputusan yang sah, maka harus dicabut berdasarkan keputusan yang sah lagi. Tadi Akang sempat bercerita juga mengatakan mencari tahu ada proses ganti rugi tidak dari Pemprov ke pemodal seperti itu. Bukannya pemodal yang harus ganti rugi ke pemerintah? Bukan, gini, bahwa perusahaan yang menyelenggarakan ini kan BUMD. Nah, saya kan berpikir apakah ada kaitan dengan pemerintah provinsi. Kalau ada kaitan dengan pemerintah provinsi, kalau begitu ada uang yang dipakai oleh anak perusahaan untuk kegiatan pembangunan ini, rugi dong. Gitu loh. Para pemodalnya ternyata dari sisi aspek kajian administrasi hukumnya tidak ada kaitannya. Resiko usaha yang harus ditanggung dari kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup itu yang menimbulkan ya dalam tanda kutip dugaan terjadinya banjir dan akibat banjir itu merupakan resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan itu sendiri. Harus ditanggung oleh pihak perusahaan itu sendiri atau pihak orang yang membangun itu sendiri teman-teman. Tetapi yang paling utama saya tegaskan, PT Gas Kita ini seluruh areal yang itu berada pada wilayah perkebunan, wilayah kehutanan yang memiliki fungsi serapan air yang bermanfaat bagi menjaga masyarakat di lingkungan hilir, baik Karawang, Bekasi, Kota Bekasi dan Jakarta dari banjir, saya menginginkan dikembalikan kembali menjadi areal hutan. Beliau menginginkan teman-teman ya seluruh area yang dibangun di daerah resapan air itu dikembalikan ke fungsi awalnya. Ya, kita fokus ke 25 bangunan yang melanggar. Ya bisa jadi areal masuknya juga kita buka karena di areal masuknya menurut saya melanggar. Ya sudah kita dengar tadi teman-teman ya bagaimana ya pernyataan ya ketegasan yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya, Masya Allah. Beliau dengan tegas. Ya kalau saya maunya ya saya pribadi maunya dibersihkan tuh semua. Ya tempat-tempat bangunan yang dibangun di daerah resapan air. Ya, karena memang itu teman-teman ya di daerah sana itu merupakan daerah resapan air. Ya di sana itu seharusnya dijadikan hutan lindung. Ya tetapi ternyata dibangun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab oleh seperti Hibis itu tadi dan lain sebagainya dan villa-villa yang lain sebagainya. Nah ini yang kemudian ya kita harus lihat perjuangan dari sosok Kang Deddy Mulyadi. Ya, beliau hanya ingin menjadikan atau mengembalikan ke fungsi awal teman-teman. Ya, mereka jadi beliau ini membongkar bukan hanya sekedar membongkar, tetapi ada tujuan. Ya, ada kemaslahatan umum yang beliau ingin perjuangkan. Ya apa itu? Itu tadi salah satunya ya agar bagaimana masyarakat ya yang beliau pimpin atau warga beliau itu terbebas dari yang namanya banjir. Ya oke lah sekalipun tidak 100% bebas dari banjir, tetapi minimal bisa mengurangi teman-teman.
ya potensi daripada banjir itu sendiri. Ya, karena kalau kita melihat memang di daerah sana itu ya memang nggak tepat untuk dibangunin sebuah bangunan. Nah, pertanyaannya kembali ke awal itu tadi, ya, apakah pihak dari Habib Rizik Syihab ini akan mendapat ganti rugi dari pihak pemerintah? Ya, nah, itu tergantung nanti, ya, bagaimana keputusan jaksa, bagaimana setelah investigasi dari pihak-pihak terkait. Apakah memang pondok pesantren ya Habib Rizik Syihab ya yang di Markas Syariah itu memiliki surat-surat yang lengkap, ya, khususnya di sini adalah IMB. Nah, ini yang jadi menarik teman-teman untuk kita tunggu bersama-sama, ya. Jadi mari kita kawal bersama-sama ini, mari kita lihat ya. Dan satu hal yang mesti kita ya pahami bahwa ya Kang Deddy Mulyadi pasti akan mengganti selama bangunan itu memang memiliki IMB, dan Kang Deddy Mulyadi tidak akan membongkar bangunan itu selama bangunan itu tidak melanggar, teman-teman. Itu poinnya, ya. Dan Kang Deddy Mulyadi membongkar itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan umum, untuk kebaikan orang banyak. Ya, bukan untuk kebaikan kelompok tertentu. Ya, ini mesti kita pahami bersama-sama, teman-teman. Dan seperti biasa ya, bagaimana tanggapan kalian? Silakan kalian komen di kolom komentar kita di bawah. Ya, dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.